Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 pada semester 2 ini. Adapun materi kali ini yaitu keteladanan Wali Songo bagian kedua. Pada minggu kemarin kalian telah belajar tentang Wali Songo dari nomor yang pertama sampai nomor yang keempat. Sekarang kita lanjutkan dari Wali Songo nomor 5. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 pada semester 2 ini. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah pelajaran ke-10, kisah keteladanan Wali Songo. Untuk mengingatkan lagi ya, apa pengertian wali? Wali adalah orang yang taat beribadah kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sedangkan pengertian Wali Songo yaitu Wali 9, yakni orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang dengan menggunakan cara yang halus melalui pendekatan kebudayaan, kesenian maupun pendidikan. Anak-anak, sekarang kita pelajari Wali Songo yang kelima yaitu Sunan Kalijaga. Beliau bernama Raden Said, lahir di Tuban, putra dari Raden Sahur Tumenggung Ulatikta, yaitu Bupati Tuban. Kelebihan beliau cerdas, terampil, pemberani, berjiwa besar, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Beliau berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Beliau juga ahli ilmu tauhid, ilmu syariat, dan menguasai perjuangan dakwah Islam, dan ahli sastra, sehingga terkenal sebagai pujangga dengan syair-syair yang indah dalam bahasa Jawa. Jasanya diantaranya mendirikan Masjid Agung Demak dengan sokotatanya, kesenian wayang kulit dengan gamelannya, mengubah lagu ilir-ilir dan gundul-gundul pacul, dan wafat di desa Kalilangu. Dakwah Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah melalui kesenian wayang atau mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Bila masyarakat ingin menanggap wayang, bayarannya bukan berupa uang, melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat, sehingga dengan cara itu Islam berkembang dengan pesat. Sunan Kalijaga ini paling luas cakupan dakwahnya karena beliau berperan sebagai dalang, sebagai pengubah tembang, pendongeng keliling, desainer pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasehat sultan, dan juga sebagai guru rohani tentunya. Yang keenam adalah Sunan Derajat. Beliau lahir dengan nama Raden Kosim, hidup pada tahun 1470 Masehi sampai 1522 Masehi. Beliau merupakan putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila, dan beliau merupakan adik dari Sunan Bonang. Awalnya beliau belajar kepada ayahnya sendiri. Lalu Sunan Ampel mengirimnya untuk belajar kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Makam beliau ada di Desa Derajat, Kecamatan Pasiran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dakwah Sunan Derajat.
Beliau menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan ajaran Islam. Karyanya yang terkenal yaitu Macapat Pangkur, Gamelan Singo Mengkok, mengajarkan tata cara membangun rumah dan membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Kemudian berdakwah menggunakan 7 dasar ajaran dalam kehidupan. Yang ketujuh adalah Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah. Makamnya ada di puncak Bukit Lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, Kudus. Adapun dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria, yang pertama, beliau itu bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau juga mampu memecahkan masalah yang sangat rumit dan pemecahannya selalu dapat diterima oleh semua pihak. Karyanya yang terkenal adalah Tembang Sinom dan Kinanti. Keteladanan yang paling menonjol dari kisah Sunan Muria yaitu beliau selalu senang rendah hati ya. Ia senang bergaul dengan rakyat kecil dan mengajari mereka bekerja mencari rezeki, bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Yang kedelapan adalah Sunan Kudus. Beliau lahir dengan nama Ja'far Sodik, putra Raden Usman Haji. Beliau diberi gelar Waliul Ilmi, artinya penguasa ilmu. Peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Kudus dan Menara Kudus. Dakwah Sunan Kudus melalui jalur seni budaya dan teknologi terapan yang bersifat tepat guna, seperti menyempurnakan alat-alat pertukangan, menyempurnakan perkakas pandai besi, serta membuat keris pusaka. Beliau juga memadukan antara bentuk bangunan yang berciri khas arsitektur Islam dan Hindu yang dibuktikan melalui bangunan Menara Kudus. Dalam dakwahnya diberi tugas memberi bimbingan dan keteladanan kepada masyarakat. Wali Songo yang terakhir atau ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bernama Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang. Beliau belajar Islam di Mekah dan belajar ilmu tasawuf di Baghdad. Makamnya terletak di Gunung Sembung, Desa Astana, Cirebon. Dakwah Sunan Gunung Jati diantaranya mendirikan pondok pesantren dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Kemudian melalui pernikahan, memperkuat kedudukan dan memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon. Menggalang kekuatan para tokoh yang dikenal memiliki kesaktian dan kekuatan politik serta kekuatan senjata. Anak-anak, sekarang kita simpulkan pelajaran tentang kisah keteladanan Wali Songo sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia ini dilakukan secara damai, bukan dengan kekerasan atau kekuatan senjata. Kedua, dakwah dilakukan dengan terorganisasi oleh lembaga dakwah, dewan ulama, dan atau majelis wali yang dikenal dengan Wali Songo. Kemudian yang ketiga, dalam berdakwah, anggota Wali Songo memperhatikan kondisi masyarakat yang dihadapinya sehingga ajaran yang disampaikan mudah diterima. Kemudian mereka menggunakan pendekatan pendidikan, sosial,
seni, budaya, dan teknologi tepat guna. Strateginya diantaranya mendirikan pesantren, menciptakan tembang, mengarang lakon-lakon wayang, menjadi dalang, menciptakan mainan anak, dan mengajarkan cara bercocok tanam serta membuat rumah. Sekarang silakan kalian kerjakan soal-soal sebagai berikut, kemudian ditulis di buku tulis dan dikirimkan jawabannya nanti atau difotokan setelah diisi, dikirim ke WhatsApp. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.